Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyarini Widya Iswara dari Balai Diklat Keuangan Malang. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang konsep diri. Apa itu konsep diri? Mengapa kita perlu memahami tentang konsep diri dan bagaimana mengembangkan konsep diri yang positif agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Harlock, konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, emosi, sosial, aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Lebih jelasnya, konsep diri adalah gambaran, cara pandang, keyakinan, pemikiran, perasaan terhadap apa yang dimiliki orang tentang dirinya sendiri, yang meliputi kemampuan, karakter diri, sikap, perasaan, kebutuhan, tujuan hidup, dan penampilan diri. Konsep diri terbentuk dari kita sejak kecil hingga dewasa, sepanjang usia kita. Mengapa pemahaman tentang konsep diri ini penting? Karena konsep diri yang kita pelajari akan membentuk kepribadian dan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bersikap, berperilaku, termasuk bagaimana kita berkinerja. Semua pikiran yang kita sampaikan, sikap yang kita ungkapkan, dan perilaku yang kita tunjukkan didasarkan pada konsep diri yang ada di dalam diri kita. Konsep diri terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu self-ideal. Yang kedua adalah self-image, dan yang ketiga adalah self-esteem. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan ketiganya secara bersama-sama membentuk kepribadian kita. Self-ideal, self-image, dan self-esteem yang ada di dalam mental kita akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasa, bersikap, dan bertindak. Dan pada akhirnya akan mempengaruhi respon kita terhadap semua hal yang terjadi pada diri kita. Self-ideal merupakan gambaran tentang sosok ideal, tentang harapan, mimpi, dan visi yang kita punya tentang diri kita sendiri. Self-ideal ini akan memandu kita dalam berperilaku yang ideal, sebagaimana seharusnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan kita. Standar ideal yang kita miliki seringkali juga kita gunakan untuk menilai orang lain. Terbentuknya self-ideal dipengaruhi oleh significant others atau orang-orang penting yang ada di sekitar kita. Mungkin orang tua kita atau teman-teman kita, yang memberikan tuntutan atau harapan tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku. Self-ideal adalah gambaran tentang sosok yang ideal dimanapun kita berada. Dengan demikian, self-ideal akan membentuk perilaku kita, yaitu perilaku yang tepat sesuai dengan konteks tertentu. Seseorang yang memiliki self-ideal yang tinggi akan berusaha mencapai standar perilaku ataupun performance yang telah ditetapkannya dan berusaha untuk menjadi sosok yang sempurna. Komponen yang kedua adalah self-image. Self-image merupakan cermin diri, yaitu cara kita memandang dan berpikir tentang diri kita sendiri. Layaknya saat kita bercermin, maka kita dapat melihat sosok diri kita di dalam cermin tersebut. Self-image berisi gambaran tentang kemampuan yang kita miliki saat ini, kekuatan dan kelemahan yang kita punyai, kinerja yang berhasil kita capai. Kemampuan kita di dalam membuat gambaran tentang diri dengan segala potensi yang kita miliki akan sangat membantu pikiran bawah sadar kita menggerakkan dan mengkoordinasikan otot-otot motorik tubuh kita agar dapat perform sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Dengan demikian, jika kita ingin memberikan nilai tambah dalam perilaku kita atau jika kita berharap dapat meningkatkan performance kita, maka mulailah
dari gambaran mental tentang diri kita atau self-image. Gambaran mental atau self-image tersebut akan mempengaruhi emosi, cara berpikir, berkata, dan bertindak. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memiliki gambaran mental internal tentang diri kita sendiri atau self-image yang positif. Ingat, positif self-image akan menghasilkan pikiran yang positif, sikap yang positif, dan perilaku yang positif pula. Komponen yang ketiga dari konsep diri adalah self-image. Self-image merupakan komponen emosional dari kepribadian kita. Self-image menunjukkan seberapa kita menyukai dan menghargai diri kita sendiri. Rasa penerimaan, penghargaan terhadap diri kita sendiri merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan bagaimana cara kita berpikir, merasakan, dan berperilaku. Bahkan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Semakin kita menyukai dan menghargai diri kita sendiri, maka akan semakin baik performance kita. Dan hal ini akan berdampak secara timbal balik. Artinya, semakin kita mampu menampilkan perilaku yang diharapkan atau memiliki performance yang baik, maka semakin kita menyukai dan menghargai diri kita sendiri. Memunculkan motivasi internal untuk semakin baik dan baik lagi. Demikian seterusnya. Self-esteem ini menimbulkan rasa percaya diri akan semua potensi yang kita miliki. Hal ini dapat mendorong antusiasme untuk mencapai hal-hal lain yang lebih tinggi dan lebih banyak lagi. Tingkat self-esteem yang kita miliki mempengaruhi kualitas hubungan antar pribadi kita dengan orang lain. Semakin kita menerima dan menghargai diri kita sendiri, semakin kita juga mampu menerima dan menghargai orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, akan kita dapatkan bahwa jika kita memiliki self-esteem yang tinggi, rasa percaya diri yang baik, maka orang lain pun akan respect dan nyaman berinteraksi dengan kita, memudahkan kita berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan orang lain. Dalam tataran individu, self-esteem dapat dimulai dengan cara mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa, ya, saya menerima diri saya sendiri, saya menyukai diri saya menghargai segala hal yang saya miliki, dan saya bersyukur atas semua yang ada pada diri saya. Demikian berulang-ulang bisa kita lakukan setiap hari, kita katakan hal itu kepada diri kita sendiri. Sedangkan dalam tataran organisasi, cara meningkatkan level self-esteem adalah dengan menciptakan lingkungan yang penuh keakraban, kehangatan, saling memberi dan menerima, saling mendukung, serta menghargai satu sama lain. Ingat ya, 3 komponen konsep diri, yaitu self-ideal, self-image, dan self-esteem. Ketiganya saling berkaitan. Saat kita memiliki self-esteem yang tinggi, maka kita mampu menerima dan menyukai serta menghargai diri kita sendiri. Jika kita mampu menghargai diri kita sendiri, maka kita memiliki gambaran tentang diri kita sendiri atau self-image yang positif. Selanjutnya, jika self-image kita positif, maka kita akan mampu menetapkan visi-visi hidup, goal-goal, serta standar capaian yang tinggi pula. Konsep diri yang kita miliki akan menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Demikianlah sahabat Kementerian Keuangan, sekilas pembahasan tentang self-concept atau konsep diri. Semoga bermanfaat. Selamat berproses menjadi pribadi yang unggul. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.